Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadza nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Khalifah Rasulullah yang pada kesempatan ini kita masih menceritakan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Umar adalah satu dari sekian banyak sahabat yang setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kelak ia akan menjadi khalifah Rasulullah SAW dan pemimpin bagi para sahabatnya. Dimanapun ia berada, Umar tetaplah Umar dengan serangkaian fisiknya yang tidak berubah. Ia selalu khusyuk, tunduk dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang tidak mengharap apa-apa baik di dunia maupun di akhirat, kecuali hanya mengharap keselamatan tanpa mengharap dosa dan pahala. Ia sangat berharap suatu saat nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kesedihan karena tanggungan azab atas dosanya, kelalaiannya atau kenikmatan yang belum ia syukuri. Tidak ada yang dapat menghalangi tidurnya dan membuatnya bersedih saat terbangun, kecuali rasa takutnya jika ia ditanya di hari penghisapan, "Kenapa engkau melakukan ini, wahai Umar?" Kata ini pada ungkapan di atas menunjukkan simbol yang mengandung multi tafsir. Oleh karenanya ia habiskan seluruh umurnya dengan selalu berbuat kebaikan, supaya ketika ditanya jawaban positiflah yang akan muncul, dan ia juga bersikap hati-hati agar tidak melakukan dosa tanpa sadar. Oleh sebab itu ia meninggalkan hal-hal halal dan keindahan duniawi yang Allah halalkan baginya, dikarenakan ia takut berbuat keliru dan ditanya tentang perbuatan itu. Mari kita simak serangkaian kalimat yang disampaikan Umar kepada pegawainya di kota Basrah, Utsbah bin Ghazwan. Dahulu engkau hidup bersama Rasulullah SAW dan engkau mulia setelah hina dan kuat setelah lemah, sehingga engkau menjadi pemimpin yang diberi kekuasaan dan raja yang ditaati. Jika engkau berbicara pasti didengar, dan jika engkau memberi perintah pasti dilaksanakan. Sungguh semua itu adalah kenikmatan jika engkau tidak melebihi batas dan tidak sombong terhadap orang di bawahmu. Engkau telah menjaga dirimu dari kemaksiatan dengan bersikap hati-hati atas nikmat yang engkau dapatkan. Bagiku, aku paling takut jika berbagai kenikmatan itu menghantarkanmu menuju kebinasaan dan menipumu, lalu engkau terjerumus ke dalam jurang jahanam karenanya. Aku memohon perlindungan untukmu dan untukku dari perkara itu. Jabir bin Abdullah menuturkan, suatu hari Umar melihatku membawa daging, lalu ia bertanya padaku, "Apa itu, wahai Jabir?" Aku menjawab, "Ini adalah daging. Tadi aku melihatnya dan tertarik padanya, lalu aku membelinya." Ia bertanya lagi, "Apakah kau membeli semua yang kau suka? Tidakkah kau takut kelak akan dikatakan kepadamu di hari kiamat, kalian telah menghabiskan rezekimu yang halal untuk kehidupan duniawi saja? Untuk kehidupan duniawimu saja?" Lihat bagaimana sikap Umar terhadap perkara yang haram, sedangkan terhadap perkara yang halal saja ia bersikap hati-hati. Walaupun demikian, apa yang bisa dilakukan oleh keburukan terhadap Umar, sedangkan Umar lari terbirit-birit jika ia melihat keburukan hendak mendatanginya meskipun masih berjarak jauh. Umar telah mengharamkan baginya perkara yang halal dan dari kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala halalkan baginya, sebab ia melihat dirinya tidak mampu bersyukur atas kenikmatan yang sedikit dan ia tidak ingin membebani kelemahannya dengan tumpukan nikmat. Selain itu ia mengemban tugas tanggung jawab sebagai qudwah, suri tauladan. Jika ia menginginkan semua kenikmatan yang halal itu, mudah saja baginya untuk mendapatkannya. Akan tetapi kepahlawanannya, keagungan jiwanya, dan kelurusan jalan hidupnya telah mengajarkannya untuk hidup sederhana, namun kecukupan serta memilih kesengsaraan. Suatu hari Hafs bin Abil As mengunjungi Umar bin Khattab. Saat itu ia sedang berada di hadapan makanan yang siap untuk disantap. Lalu ia mengajak Hafs makan bersamanya. Hafs melihat makanan yang akan disantap oleh Umar adalah dendeng kering lagi keras. Ia tidak mau menyusahkan dirinya untuk menyantap makan yang keras itu.
Ia juga tidak mau merusak lambungnya dengan memasukkan makanan yang susah dicerna. Karenanya Hafs menolak tawaran itu sambil berterima kasih. Amirul Mukminin tahu sebab keengganan Hafs, lalu ia memandang Hafs dan bertanya padanya, "Apa yang membuatmu enggan menyantap makanan ini?" Dengan jujur Hafs menjawab, "Itu adalah makanan kasar dan keras. Aku akan pulang saja untuk makan makanan lembut yang telah disediakan untukku." Umar berkata, "Apakah kau kira aku tidak mampu menyuruh seseorang untuk menyediakan kambing muda lalu menyembelih dan mengulitinya? Lalu aku suruh ia menyediakan gandum yang lembut untuk membuat roti yang empuk dan satu sak anggur kering dicampur dengan minyak samin hingga ia berubah seperti bola mata burung. Kemudian disiramkan di atasnya air sehingga air tersebut menjadi seperti darah rusa, lalu aku makan dan minum darinya." Sambil tertawa Has berkata, "Sungguh engkau sangat piawai dalam membuat makanan lezat." Lalu Umar melanjutkan pembicaraannya, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika semua hal itu tidak mengurangi pahalaku, niscaya aku akan ikut serta menikmati hidup nan mewah layaknya kalian. Jika aku menghendaki, aku bisa menjadi orang dengan makanan terlezat dan hidup termewah di antara kalian. Aku tahu jenis makanan lezat yang dikonsumsi manusia sekarang. Akan tetapi kusimpan semua itu untuk hari ketika para wanita meninggalkan bayi susuannya dan wanita hamil mengalami keguguran, yaitu pada hari kiamat kelak. Aku tinggalkan kenikmatan tersebut karena aku pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Kalian telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Al-Ahqaf 20. Begitulah Umar, rasa malunya pada Allah telah menjauhkannya dari kelezatan dunia, bahkan dari segala kenyamanan di dunia ini. Ia enggan menikmati makanan kecuali makanan sekedarnya saja, dan tidak pula menginginkan kehidupan kecuali dalam keadaan sederhana. Jika kita melihat kekuasaan yang ia pegang yang sering diperebutkan oleh banyak manusia dalam menghabiskan umur mereka, apa yang akan kita dapatkan di sana? Cita-citanya tertinggi adalah tetap menjadi Umar bin Khattab, bukan lainnya, bukan seorang khalifah atau bukan seorang pemimpin. Sebenarnya masa kepemimpinan Umar dimulai sejak beberapa hari setelah kepergian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Abu Bakar menyodorkan tangan kanannya kepada Umar di Saqifah, seraya berkata kepadanya, "Berikanlah tanganmu wahai Umar supaya kami berbaiat kepadamu." Akan tetapi Umar enggan menerimanya. Ia justru berkata, "Justru kepadamulah kami berbaiat, engkau lebih utama dariku." Abu Bakar menjawab, "Tapi engkau lebih kuat dariku, wahai Umar." Umar berkata, "Kekuatan yang kumiliki akan kukirahkan padamu untuk disatukan dengan keutamaanmu." Dengan cepat ia menyodorkan tangannya kepada Abu Bakar lalu membaiatnya, dan para sahabat juga ikut berbaiat kepada Abu Bakar. Ketika masa perpisahan Abu Bakar dengan dunia hampir tiba, beliau menyerahkan kepemimpinannya kepada Umar. Umar menerimanya dengan terpaksa dan penuh keengganan untuk memimpin kaum muslimin. Seandainya ia menolak kursi kekhilafahan pada saat-saat genting seperti ini, bukan dianggap sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab yang kelak akan dipertanyakan oleh Allah, niscaya ia akan menolak kekuasaan dan lari dari kepemimpinan tersebut. "Wahai sekalian manusia, kini aku diberi amanah untuk memimpin kalian. Seandainya aku memimpin kalian hanya dengan tujuan agar menjadi orang yang paling baik di antara kalian, paling kuat dari kalian dan yang paling memperhatikan urusan-urusan kalian, niscaya aku tidak akan menerima amanah ini. Dan cukuplah bagi Umar menantikan masa hisabnya." Lelaki ini disibukkan dengan memikirkan pertanyaan yang kelak akan Allah lontarkan kepadanya, dan jawaban yang kelak akan ia sampaikan kepada Allah. Kebahagiaan yang sempurna baginya bukan terdapat pada pangkat dan jabatan, akan tetapi terdapat pada keridhaan Allah kepadanya. Pada suatu hari datang sekelompok kaum muslimin dari daerah nan jauh. Lalu ia bertanya kepada mereka tentang kabar masyarakat di daerah yang mereka lalui selama perjalanan. Mereka menjawab masyarakat daerah itu mereka takut terhadap Amirul Mukminin, sedangkan masyarakat di daerah lainnya mereka mengumpulkan harta yang melimpah lalu mengirimkan kepada Amirul Mukminin, dan sekarang mereka sedang menuju kemari. Sedang masyarakat di daerah lainnya lagi terdapat orang-orang soleh, mereka berdoa untukmu, ya Allah, ampunilah Umar dan angkatlah derajatnya. Lalu Umar berkata, adapun orang-orang yang takut padaku, jika Umar benar-benar ditakdirkan baik baginya, maka ia tidak akan ditakuti. Adapun harta yang dikirim kepada Umar adalah milik Baitul Mal, dan Umar serta keluarganya tidak berhak untuk mendapat jatah darinya. Sedangkan doa yang telah kalian dengar itulah yang kuharapkan. Itulah kebaikan yang diinginkan Umar, ampunan dan ridho dari Rabb-Nya. Sedang kekuasaan dan semua yang mengelilinginya, baik perhiasan, keleluasaan maupun kemewahan, merupakan ujian baginya. Ia berharap kepada Allah agar amanah yang ia emban dapat berjalan dengan baik dan selamat. Ketika ia hendak menghadap Rabb-Nya dan semakin dekat ajalnya, tugas paling besar saat itu adalah mencari seseorang yang kelak menggantikan kepemimpinan setelahnya. Pada saat itu Mughirah bin Syu'bah mendekatinya seraya berkata,
Aku tunjukkan kepadamu orang yang pantas, wahai Amirul Mukminin. Dia adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar langsung terkejut dan berkata, kami tidak memiliki kebutuhan untuk mengurusi urusan kalian. Sungguh aku tidak pernah menginginkannya. Maksudnya kepemimpinan atau kekuasaan diwariskan pada anggota keluargaku. Jika kekuasaan itu suatu kebaikan, maka kami akan meraihnya. Adapun jika itu merupakan keburukan, maka tidak akan ada pilihan bagi keluarga Umar selain menunggu waktu untuk mempertanggungjawabkan urusan umat Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah, aku telah berusaha keras dan aku haramkan jabatan ini untuk keluargaku. Jika kelak aku hanya bisa selamat tanpa dosa dan pahala, maka aku sungguh berbahagia. Demi Allah, alangkah agung ketakwaan Umar, alangkah bersih jiwanya, alangkah baik perangainya, dan alangkah suci hatinya. Ia selalu cemas akan jawaban yang kelak ia katakan kepada Rabb-Nya. Ia menolak segala bentuk kenikmatan karena ia takut jika lidahnya gagap di hadapan Allah pada saat hari penghisapan. Ia merasa enggan menerima kekuasaan meski ia terkenal sangat adil, warak, dan amanah, karena ia takut jika lidahnya terbata-bata saat bertemu dengan Allah. Sesungguhnya kata-kata yang bakal menjadi jawaban ketika Allah yang Maha Besar lagi Maha Tinggi bertanya padanya adalah kompas, di mana semua partikel anggota badan dan jiwanya bergerak bersamanya dan menuruti arahannya. Sifat kerasnya nampak saat ia berbuat kekerasan dan sifat lembutnya muncul saat ia berbuat kelembutan. Semua itu ia lakukan atas dasar keinginan yang besar, yaitu sebuah alasan yang kuat ketika ia bertemu dengan Allah kelak. Ia pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an sambil menangis terseduh, wahai Abdurrahman, sungguh aku telah berlemah lembut kepada manusia sehingga aku sangat takut kepada Allah atas kelembutanku itu, dan aku bersikap keras sehingga aku sangat takut kepada Allah atas sikap kerasku itu. Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang memiliki rasa cemas dan takut yang berlebihan. Bagaimanakah jalan keluarnya? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an berkata setelah menyaksikan pemandangan yang luar biasa ini, sungguh engkau memberatkan orang-orang sesudahmu. Engkau dapat menyaksikan bagaimana lelaki agung ini menghabiskan waktu 10 tahun, 6 bulan, 4 hari menjadi khalifah kaum muslimin dan memimpin kaum muslimin. Bagaimana ia menghabiskannya, menjalaninya dan menghadapinya dengan perasaan gemetar dan hati yang berdebar-debar karena takut kepada Allah yang Maha Tinggi. Di seantero jagat raya, adakah manusia yang pernah mendengar sosok penguasa yang diberi kesempatan untuk menikmati kekuasaan beserta segala kemewahannya, tapi ia tidak menikmati semua itu. Ia justru menggantinya dengan bara api yang membara, menghindarinya semaksimal mungkin dan mencoba lari dari kekuasaannya jika ada jalan pelarian. Atau seorang penguasa yang memandang seluruh kekuasaannya hina disebabkan rasa takutnya kepada Allah. Atau pemimpin yang memberi rakyatnya ketenangan dan keamanan sesuai kadar takutnya kepada Allah. Atau seorang pemimpin yang tidak terusik ketenangan jiwanya untuk meraih perkara-perkara penting dan berharga, tidak pula mementingkan pengokohan dan panji-panji kemenangan pasukannya beserta kabar beritanya. Akan tetapi jiwanya akan sangat terusik dan akan bergerak jika ia mendengar rintihan orang yang teraniaya, hembusan nafas orang yang menderita, dan teriakan orang yang kehilangan haknya ketika berkata kepadanya, wahai Umar, takutlah kepada Allah. Apakah manusia pernah mendengar sosok penguasa seperti ini? Jika iya, kapan dan di mana? Suatu hari ketika ia duduk bersama para sahabat, tiba-tiba meneroboslah ke tengah-tengah majelis lelaki yang dilanda gelisah, disertai oleh letihnya perjalanan. Ketika ia mendekat kepada para sahabat dan mendengar salah seorang sahabat memanggil, wahai Amirul Mukminin, ia langsung mendekat menuju Umar dan berkata, benarkah engkau yang bernama Umar? Celakalah engkau wahai Umar. Kemudian lelaki itu pergi dengan sikap acuh tak acuh. Melihat kejadian tersebut, sebagian sahabat dengan penuh kemarahannya mengajak orang tersebut lalu mencekiknya. Akan tetapi Umar memanggil dan menyuruh mereka untuk kembali ke majelis, sedangkan ia segera mengajar lelaki itu dengan hati yang berdebar-debar. Bukankah lelaki tadi mengatakan kepadanya, celakalah engkau wahai Umar? Ini menunjukkan bencana baginya dan goncangan dahsyat yang tak mampu ia tahan. Setelah berusaha menyusul lelaki tadi, akhirnya Umar mendapatkannya, kemudian ia membawanya kembali ke majelis dan bertanya, aku celaka apa sebabnya wahai saudaraku? Karena para pegawai dan pejabatmu tidak berlaku adil, justru mereka berbuat lalim. Pegawaiku yang mana yang kau maksud? Pegawaimu di kota Mesir yang bernama Iyad bin Ghunam. Sesudah Umar mendengar pengaduan lelaki tersebut secara terperinci, dia menunjuk dua orang sahabatnya dan berkata, pergilah kalian ke Mesir, lalu bawalah kemari Iyad bin Ghunam. Lelaki itu adalah Umar. Lelaki ini adalah Umar, lelaki yang berkepribadian luhur dan kuat sehingga terpancarlah dari dalam dirinya kekuatan, keberanian, dan keperkasaan. Jika engkau melihatnya bergetar layaknya burung yang diterjang badai, cukup engkau katakan kepadanya, tidakkah engkau takut kepada Allah, wahai Umar? Di sanalah engkau akan mendapatkan sosok yang selalu merasakan seakan-akan hari kiamat telah datang. Ia terlihat seakan-akan sedang berdiri di hadapan Allah. Timbangan amalan di sebelah kanannya dan sirat di sebelah kirinya, sedang catatan amalnya terbentang di hadapannya, sedangkan seluruh ufuk selalu bergema memenuhi pendengarannya.
Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah catatan amalmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu. Al-Isra 14. Meski ia menghadapi masa kepemimpinan dengan penuh susah payah, ia tetap merasa bahagia dan lega karena apa yang ia emban selalu mengingatkannya kepada Allah dan kepada kedudukannya yang tinggi, serta menanamkan keyakinan kepada dirinya bahwa kedudukannya tidak lebih dari sekadar hamba Allah dan pembantu manusia. Seringkali ia memanggil Abu Musa al-Asy'ari untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara merdunya yang bisa melunakkan hati. Ia berkata kepada Abu Musa, "Ingatkanlah kami kepada Allah, wahai Abu Musa." Lalu Abu Musa membaca ayat-ayat tersebut dan Umar pun menangis. Setiap kali ia bertemu dengan anak-anak kecil di jalanan kota Madinah, ia mengambil tangan anak tersebut dan ia berkata sambil meneteskan air mata, "Wahai anakku, doakanlah aku karena sungguhnya engkau belum pernah berbuat dosa." Saat detik-detik menjelang ajalnya, ia berkata kepada anaknya, "Abdullah, wahai Abdullah, angkatlah kepalaku dari atas bantal, lalu letakkanlah di atas tanah, semoga Allah melihatku dan kemudian merasa iba padaku." Sesungguhnya mizan timbangan telah tegak di tangan Umar sejak ia memeluk Islam. Wataknya yang penuh semangat serta kemampuannya yang luar biasa telah menguatkan langkahnya yang teguh di atas jalan keadilan, keanugerahan dan tugas yang diemban semenjak ia mempererat hubungannya dengan Allah dan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad SAW. Tak ada suatu pun yang diketakuti Umar akan diri dan nasibnya, seperti ketakutannya jika ia menjauh dari Allah dan menyeleweng dari petunjuk Rasulullah SAW. Sebelum ia masuk Islam, ia berusaha mencari kebenaran supaya ia bisa berjalan dengan tuntunannya sesuai dengan tuntunan fitrahnya, keagungan sifat-sifatnya dan kekuatan ruhnya. Adapun sekarang ia telah mengetahui kebenaran yang hakiki sejak Allah mengutus seorang Rasul yang mulia kepadanya, seorang Rasul yang tidak berbicara menurut hawa nafsunya. Sungguh Umar telah mengganti hari lahirnya dengan hari pertama ia menyatakan keislaman ketika ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kini ia menemukan jati diri dan angan-angannya yang agung ketika ia menyatakan keimanannya kepada Allah, Rasulullah dan din Islam. Kualitas keimanannya bukan seperti keimanan orang-orang bodoh atau kaum oportunis, bukan juga keimanan para pengikut hawa nafsu, akan tetapi seperti keimanan orang berilmu dan patuh terhadap kebenaran. Saat pertama kali ia mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, "Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Mu'minun 115. Ia menyimaknya dan merasa seakan-akan hanya ia sajalah yang mendengarkannya. Dan ayat tersebut diturunkan khusus untuknya. Sejak saat itu, sebagaimana sejak sebelumnya ia menyadari bahwa hidupnya singkat walaupun sebenarnya bertahun-tahun lamanya sama sekali tidak akan berguna baginya. Bahkan ia butuh beribu-ribu kali lipat kehidupan yang sama supaya ia bisa melakukan banyak hal yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan supaya ia dapat beribadah kepadanya serta mensyukuri segala nikmat dan karunia darinya. Oleh sebab itu, ia sangat khawatir jika kesempatan yang sedikit ini berlalu begitu saja tanpa makna dan kata-kata yang ia ucapkan keliru dan salah, serta langkah kakinya terpeleset dari kebenaran. Ia juga sangat khawatir jika kehidupannya yang panjang ini dicemari oleh dosa dan dilumpuhkan oleh subhat-subhat. Ia berpikir jika kehidupan ini adalah miliknya, maka wajib baginya untuk menjaganya dari setiap keburukan dan dosa. Lalu bagaimana jika pada kenyataannya hidup ini bukanlah hidupnya dan bukan juga miliknya? Hidup hanyalah titipan Allah kepadanya dan hanya Allah lah pemilik dan pengaturnya. Niscaya Allah akan meminta pertanggungjawaban darinya. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kalian dengan sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Al-Mu'minun 155. Karena itu, ia hidup dalam kecemasan dan ketidaknyamanan, tetapi kecemasan itu adalah kecemasan yang mampu membangkitkan dari keterpurukan, dan ketidaknyamanannya adalah karena selalu berpikir. Umar tidak tidur melainkan hanya sebentar saja, tidak makan kecuali hanya untuk bekal makan kekuatan bagi tubuhnya, dan tidak berpakaian melainkan pakaian yang kasar. Ia selalu terbangun untuk mengingatnya. Ia berkata, "Jika aku tidur malam, maka aku telah menyia-nyiakan diriku, dan jika aku tidur siang, maka aku telah menelantarkan hak-hak rakyatku." Ia bertanya kepada setiap orang yang ia temui dengan penuh keseriusan, "Demi Rabbmu, katakanlah padaku dengan jujur, bagaimana engkau menilai Umar? Apakah Allah ridha kepadanya dan ia tidak pernah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dalam urusan kalian?" Jika ia merenungi kekurangan yang ada pada dirinya, ia pun berteriak dengan rasa sedih. Seandainya saja ibu Umar tidak melahirkan Umar ke dunia. Semua rasa takut, rasa malu dan kecemasan hati yang amat sangat ini disebabkan oleh satu hal,
ia tidak tahu apa yang ia katakan kepada Rabbnya kelak. Untuk sementara itu yang kita bacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. InsyaAllah kita akan melanjutkan pada bagian selanjutnya, masih tentang Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, dengan judul apakah karena engkau putra seorang Amirul Mukminin? Semoga apa yang kita bacakan tadi ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.